harga CPO price akan cenderung naik at least sampai dengan first half tahun 2021. Halo sahabat Mirai Aset, kembali lagi di edisi spesial Superstock Market Outlook November 2020. Penting untuk kita mengetahui market outlook karena kita dapat mengetahui tren perkembangan di pasar saham, mencari saham-saham yang berpotensi dan juga meminimalisir resiko. Hari ini senang sekali saya ditemani oleh Bapak Haryanto Wijaya selaku Head of Research Mirai Aset. Hai Pak Har. Halo Bu Alia. Minggu lalu Indonesia resmi memasuki resesi, tapi justru sebaliknya IHSG semakin meningkat bahkan kembali di level 5.400. Hal apa nih Pak Har yang mendorong IHSG kembali ke angka 5.400? Sebagaimana yang kita perkirakan sebelumnya dalam outlook second half 2020 outlook kita melihat bahwa IHSG akan cenderung tetap dalam pola recovery at least sampai dengan akhir tahun. Sebenarnya Indonesia baru masuk ke dalam resesi ekonomi sejak kuartal 3 ekonomi yang dinyatakan negatif untuk kedua kalinya dalam hal year on year growth, di mana second Q GDP Indonesia minus 5,3%, second Q GDP Indonesia minus 3,4%. Tapi kita percaya bahwa investor selalu forward looking, sehingga mereka mencoba memprice in recovery ekonomi di tahun 2020. Berapa upside katalis daripada IHSG? Salah satunya adalah massive foreign inflow juga belakangan ini setelah pemilihan Presiden Amerika Serikat. Kita melihat bahwa foreign inflow sejak tanggal 4 November 2020, yaitu sejak Joe Biden diperkirakan menjadi pemenang dari hal pemilihan Presiden Amerika Serikat, kita ngeliat masih foreign outflow. Terjadi pembalikan yang biasanya dari awal tahun outflow signifikan dari saham Indonesia menjadi signifikan inflow ke saham Indonesia. Ini mensupport recovery dari IHSG. Tadi kita berbicara tentang pemilu Amerika Serikat. Sekarang sudah resmi nih ya Pak ya, Joe Biden menjadi presidennya. Nah, dengan terpilihnya Joe Biden ya, kira-kira sektor mana saja nih yang bisa diuntungkan dan bagaimana perkembangan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China? Kami melihat agenda daripada Joe Biden yang mensupport green energy, di mana hal ini tentu akan menguntungkan beberapa sektor yang green energy, seperti penghasil listrik tenaga angin, penghasil listrik tenaga matahari, dan nikel. Indonesia dalam hal ini kebetulan adalah negara dengan cadangan nikel yang terbesar di dunia. Dan Indonesia juga sebagai negara penghasil nikel yang terbesar di dunia. Kami melihat bahwa nikel akan diuntungkan dengan terpilihnya Joe Biden, karena kita melihat akan adanya higher demand nikel dari segi EV baterai. Jadi di samping kenaikan demand nikel atas produksi steel, akan ada higher demand juga dari EV baterai. Dan ini akan memboost nickel price. Kita juga melihat nih, selain IHSG yang terus bergerak naik, ternyata rupiah juga melesat naik. Apa nih Pak yang mendorong pergerakan rupiah ini? Oke, kalau kita ngelihat hal ini terjadi karena US dollar cenderung melemah terhadap mata uang lainnya. Yang kedua, kita melihat sejak pemilihan Presiden Amerika Serikat terjadi masif inflow ke emerging market. Salah satunya adalah ke Indonesia. Dua hal ini yang membuat rupiah cenderung menguat belakangan ini. Di minggu ini kita melihat sektor komoditas ini secara teknikal breakout. Bagaimana nih Pak potensi dari sektor komoditas ke depannya? Kita suka dengan sektor komoditas karena kita melihat bahwa recovery daripada ekonomi China, di mana China di second Q GDP dan third Q GDP terus membukukan recovery dari pertumbuhan ekonomi. Kita melihat negara China sebagai pengkonsumsi komoditas terbesar, ekonomi recovery-nya terus berlanjut. Ini tentu membuat demand atas komoditas cenderung naik, dan ini akan mensupport commodity price. Di samping itu juga kita melihat bahwa US dollar akan cenderung melemah.
di mana pelemahan US dollar biasanya mempunyai hubungan terbalik dengan harga komoditas. Di saat US dollar melemah, harga komoditas cenderung naik. Kita melihat bahwa US dollar trennya akan melemah karena Joe Biden sebagai presiden terpilih akan memboost government spending, di mana itu akan membuat defisit negara US meningkat. Di mana meningkatnya defisit fiskal daripada Amerika Serikat ini akan membuat US dollar cenderung melemah. Bisa kita lihat sekarang ini curah hujan sangat tinggi dan bahkan kita telah memasuki kondisi yang mana La Nina itu terjadi. Dengan kondisi seperti ini, apakah sektor CPO akan mengulang masa kejayaannya seperti di tahun 2010 dan 2011, Pak? Untungnya di saat ekonomi seperti ini, La Nina terjadi. La Nina, saya percaya akan membuat CPO sektor akan mengulangi kejayaan tahun 2010 dan 2011. Kalau kita ngelihat, La Nina ini membuat harga CPO naik. Dan kalau kita ngelihat data terakhir, inventory CPO di Malaysia rendah. Hanya sekitar 1,5 juta ton CPO. Menurut Oilworld adalah forecaster CPO yang terkemuka. Mereka memperkirakan level rendah inventory di Malaysia ini akan terus berlanjut at least sampai dengan Februari 2021. Tentunya ini akan mensupport CPO price. Kita melihat bahwa Astra Agrolestari dan London Sumatra adalah counter CPO yang akan diuntungkan dengan kenaikan harga CPO ini. Di earning season ini, berbagai emiten telah merilis laporan keuangan kuartal 3. Bagaimana kondisi emiten menghadapi tantangan 2020 ini dan sektor-sektor mana nih Pak yang mengalami perbaikan? Kalau kita melihat, OJK memberikan relaksasi yang dimana seharusnya laporan keuangan third quarter 2020 harus dipublish di Oktober. Tapi karena kelonggaran yang diberikan OJK, mereka dibolehkan mempublish laporan keuangan sampai dengan November 2020. Dari 27 laporan keuangan atas 45 company yang ada di LK45, kita melihat bahwa agregasi laba bersih perusahaan-perusahaan tersebut di third quarter turun sekitar 32%, lebih dalam dibandingin penurunan laba bersih di second quarter yang turun 28%. Sektor-sektor kita melihat hanya infrastruktur sektor yang membukukan pertumbuhan year on year, di mana sektor lainnya terjadi penurunan year on year, tapi beberapa sektor terjadi recovery dalam hal pertumbuhan Q on Q dibandingin second Q 2020. Berapa sektor yang membukukan pertumbuhan Q on Q adalah satu, perbankan, yang kedua adalah consumer, yang ketiga adalah infrastructure, yang keempat adalah basic industry. Seperti yang tadi telah dikemukakan oleh Pak Har, foreign investor kembali masuk ke Indonesia. Hal apa yang memacu level confidence dari foreign investor untuk kembali masuk? Kalau kita ngelihat dana foreign investor mulai masuk ke Indonesia sejak tanggal 4 November 2020, yaitu karena dua faktor signifikan. Yang pertama adalah perkembangan vaksin virus COVID-19. Yang kedua adalah kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat, di mana kita melihat sejak tanggal 4 November 2020 terjadi masif inflow ke emerging market, salah satunya adalah ke Indonesia. Kita melihat bahwa inflow yang saat ini masuk adalah masih berasal daripada passive managed fund atau ETF, di mana ETF ini biasanya masuk lebih ke big cap companies, masih belum masuk ke small cap companies. Makanya kita ngelihat pola kenaikan belakangan ini adalah yang big cap companies. Di tengah berbagai news yang positif dan juga euforia dari market, hal apa nih Pak yang sebaiknya kita monitor dan antisipasi? Yang perlu kita monitor adalah perkembangan implementasi atas vaksin COVID-19 di Indonesia. Kita perlu monitor
apakah vaksin ini bisa benar-benar available untuk Indonesia di tahun 2021. Karena pemulihan ekonomi kita itu sangat tergantung kapan Indonesia mulai melakukan masif vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Nah, dengan Omnibus Law yang telah diresmikan, Joe Biden yang sudah terpilih sebagai Presiden Amerika dan juga IHSG yang melanjutkan performa positifnya, saham-saham apa nih Pak yang direkomendasikan oleh tim research Mirai Asset? Kita suka beberapa sektor. Yang pertama adalah perbankan. Kita suka BMRI dan BBRI. Karena kita ngelihat earnings third quarter mereka ada recovery dan kita ngelihat akan ada recovery terus ke depannya. Di samping itu pula, dua bank ini adalah big caps company di mana kita melihat akan ada benefit dari masif foreign inflow ke big caps Indonesia. Sektor kedua yang kita suka adalah consumer goods. Dalam hal ini adalah INDF dan ICBP. Kita melihat bahwa INDF akan diuntungkan oleh harga CPO yang recover. Kita suka ICBP karena kita melihat bahwa akuisisi Pine Hill ini masih belum terreflect di share price ICBP. Kita juga suka sektor komoditas, dalam hal ini adalah CPO. Untuk countersnya adalah Astra Agrolestari dan London Sumatera. Karena kita melihat harga CPO price akan cenderung naik at least sampai dengan first half tahun 2021. Kita berpikir bahwa AALI dan London Sumatera akan diuntungkan oleh kenaikan harga CPO ini. Kita juga suka nikel. Dalam hal ini adalah Antam dan Inco. Karena kita melihat bahwa higher demand atas nikel dari steel dan dari EV baterai akan membuat harga nikel cenderung naik ke depannya. Ini akan bagus untuk Antam dan Inco. Terima kasih Pak Haryanto atas insightful sharing-nya. Sama-sama Bu Alia. Semoga informasi market outlook tadi dapat menjadi guidance untuk sahabat Mirai Asset memilih saham-saham yang berpotensi naik. Happy cuan!